Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Halo teman bicara, apa kabar? Baik ya. Terima kasih teman bicara semua sudah berkenan bergabung dalam kelas online pada malam hari ini tentang belajar bahasa Indonesia itu asik. Asik ya. Terima kasih juga kepada Sinergi Bicara karena selalu memberikan ruang yang tidak terbatas untuk teman bicara yang haus ilmu untuk terus bertumbuh dan berproses bersama. Alhamdulillah senang sekali saya Anissa dapat bertemu dengan teman bicara semua yang semangat belajar dan rasa ingin tahunya luar biasa sekali. Nah, malam hari ini kita akan membahas hal yang tentu saja sangat penting dan bukan merupakan hal yang sepele, yaitu tentang berbahasa Indonesia yang baik dan benar. EYD, ejaan yang disempurnakan. Mungkin terakhir kali teman bicara mendengar EYD ketika bangku sekolah ya. Tapi teman bicara tahu nggak sih, kalau EYD ini ketika kita bermedsos, membuat status atau caption, atau ketika kita berkomunikasi, baik secara lisan maupun tulisan, kita sering mengabaikan loh tentang EYD ini. Nah, narasumber kita pada malam hari ini, Mbak Eka Melinda SPD, adalah seorang guru bahasa Indonesia dan juga guru bahasa Jawa loh, yang sangat menyukai seni, di mana beliau ini juga bergabung dalam Orkes Keroncong Muda Chandra Bumi. Mbak Melinda ini juga adalah alumni dari Universitas Negeri Malang yang juga ahli dalam membina karya tulis ilmiah serta aktif dalam dunia presenter dan public speaking. Tidak perlu berlama-lama lagi, melaku-melaku nang Samarinda, ojo lali oleh-oleh gawe tonggo. Mbak Melinda, monggo. Terima kasih. Waduh, saya ini langsung terima kasih ya. Padahal saya mau ngasih pantun juga sama Mbak Anissa. Silakan Mbak. Oke, beli terasi sama pizza. Terima kasih Mbak Anissa. Nggak ada cakepnya ya tadi ya? Cakep, udah. Telat, nggak apa-apa. Oke, terima kasih sebelumnya saya ucapkan Mbak Anissa dan juga Sinergi Bicara. Dan teman-teman yang bergabung di forum malam hari ini, Sinergi Bicara memberikan wadah ya kepada kita semua untuk saling berbagi ilmu, kemudian juga saling belajar tentunya. Dan pada malam hari ini kita, sesuai yang telah disampaikan oleh Mbak Anissa tadi, kita akan belajar. Kita akan belajar tentang EYD, Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, sebelum itu, EYD itu kenapa sih harus ada EYD? Ya kan? Ibaratnya begini. Ibaratnya kalau misalnya kita berkendara ya di jalan raya. Di jalan raya itu udah ada rambu-rambunya, sudah ada lampu traffic light-nya ya. Kemudian juga segalanya sudah diatur di jalan raya. Tapi kita sebagai pengendara seperti itu jarang mengindahkan rambu-rambu tersebut. Seperti halnya juga berbahasa. Nah, bahasa ini ada EYD-nya, ada rambu-rambunya. Mohon izin saya boleh share screen ya? Boleh ya? Boleh Mbak, silakan. Oke, terima kasih. Sudah muncul belum? Sudah aman Mbak, muncul. Oke, terima kasih. Rambu-rambu itu bernama EYD. Nah, jadi misalnya kita membebaskan orang berbahasa semaunya, seperti juga membiarkan pengendara mengambil jalan seenaknya. Jadi berbahasanya itu kacau. Di jalan raya itu pun kacau, seperti itu. Kemudian, bagaimana sih sejarah dari EYD itu sendiri?
ya. EYD itu sudah ada sebelum bahasa Indonesia diresmikan pada tanggal 28 Oktober 1928, sekaligus pengikraran Sumpah Pemuda. Nah, kemudian bahasa Indonesia sendiri mengalami perkembangan yang selalu berkembang ya, bahasa itu selalu berkembang. Dari ejaan yang pertama itu bernama ejaan Van Ophuijsen. Ini dinamakan Van Ophuijsen karena memang didirikan oleh pendirinya sendiri yang bernama Charles Adrian Van Ophuijsen. Kemudian berubah menjadi ejaan Swandi, yang Swandi ini merupakan Menteri Pendidikan pada saat itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan juga disebut dengan ejaan Republik. Kemudian ada dua lagi ejaan yang tidak saya tuliskan di sini karena memang tidak diresmikan, yaitu ejaan Melindo, bukan Melinda ya, Melindo. Kemudian juga ada ejaan LBK. Dan setelah itu berubah nama menjadi EYD yang pertama itu tahun 1972. Setiap tahunnya, bukan setiap tahunnya ya, selalu berubah, berganti, berbenah. Nah, seperti itu. Kemudian pada tahun 2015 itu berubah menjadi PUEBI, bukan EYD lagi. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Namun pada tanggal 18 ya, 18 Agustus 2022 kemarin itu sudah berubah nama lagi menjadi EYD. Nah, karena kalau misalnya kita kemarin ketika saya mengajar di kelas ya, kamu tahu nggak PUEBI? Apa Bu? Saya taunya EYD. Ya udah, jadi melekatnya EYD. Kembalikan lagi deh sama EYD seperti itu Mbak Anissa. Dan apa sih perubahannya? Apa sih perubahannya yang ada di EYD edisi 5 dari edisi-edisi sebelumnya? Nah, kalau di edisi-edisi sebelumnya itu ada diftong saja. Kalau yang di edisi 5 ini ada penambahan monoftong. Diftong itu sendiri gabungan huruf dua huruf ya, yang bunyinya itu contoh katanya seperti ini. Survei, EI gitu kan, survei itu namanya diftong. Nah, kemudian juga pandai, AI-nya itu namanya diftong. Kemudian kalau monoftong itu bunyinya hanya satu. Ada gabungan dua huruf tapi bunyinya satu. Nah, contohnya di sini saya tulis sedati. Cara bacanya bukan seudati karena ini monoftong, bacanya adalah sedati seperti itu. Kemudian bentuk terikat maha ya. Penghususan kata maha ini penghususannya dipisah ya penulisannya, dipisah. Yang Maha Esa karena ini khusus untuk Tuhan ya. Kemudian yang Maha Esa. Kemudian ini pengkhususan. Kemudian kalau misalnya bentuk terikat maha, karena maha ini terikat, jadi terikatnya itu digabung. Misalnya mahasiswa. Bisa dipahami ya. Nah, mahasiswa itu digabung, nggak dipisah. Mahasiswa nggak. Kecuali nama Tuhan ini dipisah. Sifat-sifat Tuhan, bukan nama Tuhan. Mohon maaf. Kemudian perubahan redaksi. Jadi di PUEBI sebelumnya itu perubahannya seperti ini, penulisannya seperti ini, redaksinya seperti ini. Tanda titik dipakai pada kalimat pernyataan. Kemudian yang di EYD yang terbaru ini tanda titik digunakan pada akhir kalimat pernyataan. Jadi diubah dari dipakai menjadi digunakan. Seperti itu. Kemudian untuk unsur-unsur pembentukan istilah itu tidak ada lagi di dalam EYD. Dia berpindah ya. Berpindah di PUPI, Pedoman Umum Istilah Pembentukan Istilah. Yang berikutnya penulisan rujukan, nah penulisan daftar pusaka, kemudian kutipan-kutipan itu ada di sini, di pedoman teknis ya, di pedoman teknis penulisan karya ilmiah. Kemudian ada penambahan kata contoh dari contoh unsur ya, unsur serapan yang berbunyi SY menjadi S, itu contohnya kalau misalnya echelon gitu ya, aslinya kan dari bahasa Inggris echelon gitu ya. Saya nggak tahu ini bahasanya bener apa enggak. Echelon. Nah itu dilafalkannya echelon seperti itu. Kemudian serapan umum bahasa Arab. Nah biasanya kan kalau misalnya kita seringkali menulis amin gitu ya. Amin. A-M-I-I-N. Nah seperti itu. Artinya beda-beda. Tapi kalau misalnya dalam bahasa Indonesia ya udah sama aja tulisannya amin gitu aja. Yang bakunya seperti itu.
Dan apa saja sih yang ada di dalam EYD? Seperti ini teman-teman ya. Teman-teman bicara semuanya, dan mungkin di sini juga ada siswa saya ya. Terima kasih sudah hadir kalian. Huruf. Nah, huruf vokal, huruf abjad, kita sudah tahu ini semuanya huruf konsonan seperti apa. Kita tidak membahas seperti itu ya hari ini. Kemudian gabungan huruf vokal, gabungan huruf konsonan seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Kalau misalnya vokal itu A, I, U, E, O, gabungan hurufnya itu seperti diftong dan monoftong. Kemudian gabungan konsonan itu seperti khusyuk gitu ya, KH gitu ya. Kemudian huruf kapital. Nah, yang saya bahas pada malam hari ini adalah penggunaan huruf kapital, huruf miring, huruf tebal, kemudian juga kata depan dan awalan itu beda ya. Misalnya kita menuliskan seperti ini. Kamu di mana? Nah, itu kan biasanya kalau misalnya saya mendapatkan WA dari murid-murid saya ya. Aduh, bukan berarti ini saya menyalahkan lagi gurunya gak bener ya, bukan. Mungkin karena terbiasanya seperti itu, belum tahu itu kata depan atau awalan seperti itu. Nanti kita bahas ada contoh-contohnya. Kemudian juga angka, penulisan angka bilangan. Nah, mungkin kalau misalnya Mbak Anissa ini kebetulan kerja di ini ya, di mana? Di sebuah bank Di ya. bank, banker Nah, ya Mbak. banker. Nah, itu penulisan RP, Mbak. Penulisan RP itu seperti apa sih sebetulnya gitu loh ya. Nanti kita bahas di sini Mbak ya, kita Oke, kupas siap secara Mbak. tuntas. Nah, gitu, oke. Kemudian kata gantiku, kaumu, ku mau yang kau mau. Nah, ya apa gitu sih ya. Ku mau yang kau mau. Nah, itu penulisannya itu dipisah atau enggak gitu loh. Jadi memang ada aturannya. Kalau misalnya kita dipisah nanti hancur ya, kacau. Kemudian juga tata bahasa tentang tanda baca, ada titik koma, titik dua, tanda hubung, tanda pisah. Nah, kalau tanda pisah ini misalnya kita di Word gitu ya, kita di Word kata misalnya Anissa, bukan, Jember, tanda pisah, Lumajang. Nah, tanda pisahnya ini nggak ada di keyboard tuh nggak ada. Adanya kalau misalnya shift tanda hubung itu jadinya dia underscore di bawah gitu loh. Jadi kalau menggunakan tanda pisah ini tanda hubung itu 2 kali langsung di enter jadinya langsung panjang kayak gitu. Kemudian tanda tanya, tanda seru, elipsis. Nah, elipsis itu titik-titik ya. Penulisannya titik-titik tanpa ada tanda kurung. Kemudian tanda petik tunggal. Nah, tanda kurung juga, tanda kurung siku ini ada aturannya sendiri-sendiri. Tanda garis miring dan apostrof. Seperti itu. Dan ini, saya ingin tahu nih, nggak perlu dijawab, nanti dijawab dalam hati aja ya. Kira-kira sudah benar atau belum nih? Aku bertemu dengan presiden, ini presidennya saya hitamkan. Saya bold ya, saya bold. Siapakah yang akan menjadi presiden Indonesia tahun 2024? Kemudian aku ingin pergi ke stadion Kanjuruhan. Ini penulisannya yang benar yang mana sih gitu ya. Kemudian ini kenapa kok hitam-hitam dan lain sebagainya gitu. Ini benar atau salah? Nah, sudah ya. Dr. Sandi Irawan, Dr. Edison, Anissa Daniar SE, kemudian Santos SPD, MBA dengan hormat koma ya. Saya menekankan komanya karena saya ini saya jawab deh kalau di sini deh, yang dengan hormat saja. Kebetulan di kelas 3, kelas 12 itu ada materi apa namanya? Surat lamaran kerja. Nah, kebetulan mereka kebanyakan salah katanya itu ada di dengan hormat tanpa koma, yang ada titik dan tanpa ada apa-apa. Jadi itu salah besar. Kalau misalnya di soal nih UTBK udah salah deh, nggak jadi dapat 100 gitu ya. Kemudian PT, CV, kemudian UUD, unit usaha dagang ya, itu tanpa titik. Semuanya tertulis seperti ini. Dan kita bahas dari huruf kapital yang pertama ya, Mbak ya. Huruf kapital ini fungsinya itu apa saja sih? Nah, ini sudah ada, sebetulnya ada 23 fungsi ya. Huruf kapital itu ada 23 fungsi. Saya terlalu cepat nggak ya? Enggak ya? Aman ya? Bisa dipahami kan? Aman, Aman bisa ya. Mbak. Huruf kapital ini ada 23 fungsi, tapi sudah saya rangkum menjadi 5 saja, walaupun di sini ada koma. Ya, podo ae saja nih ya. Kita bahas yang pertama. Nah, huruf kapital untuk berfungsi sebagai huruf pertama awal kalimat, awal kutipan langsung, unsur nama orang, dan juga julukan.
Contohnya seperti ini, untuk yang awal kalimat ya, semuanya sudah tahu, sudah paham, pokoknya di awal kalimat itu harus kapital. Kemudian yang B, awal kutipan langsung. Kutipan itu selalu ditandai dengan tanda kutip ini, tanda kutip 2. Nah, kemudian selalu diawali dengan huruf kapital. Kemudian juga unsur nama orang, Bapak Mujair menemukan seekor ikan lalu dinamakan ikan mujair. Nah, memang ikan mujair ini berasalnya dari nama orang ya sebetulnya ya. Jadi di sini ikan mujairnya nggak usah kapital M-nya karena ini nama ikan gitu. Kemudian julukan itu Bapak Pendidikan Nasional adalah Ki Hajar Dewantara. Sampai di sini bisa dipahami belum ya? Insya Allah bisa lah ya. Selanjutnya yang kedua, huruf kapital berfungsi sebagai tempat geografi, suku, bangsa, bahasa, waktu, agama, kitab suci, dan Tuhan. Contohnya misalnya seperti ini. Suku, bangsa, dan bahasa. Suku Jawa, itu penulisannya, geografinya ya, itu kapital. Sukunya kecil, kecuali nanti sukunya ini ada di awal kalimat gitu ya, di bagian awal suku Jawa adalah apa gitu ya, ini kapital. Kemudian bangsa Indonesia I-nya besar, kapital, mohon maaf. Kemudian bahasa Madura juga pakai seperti ini, kapital. Dan waktu, tahun Hijriyah, mohon maaf ini ada kesalahan, kemudian bulan Februari, nah itu yang benar Februari ya, bukan Februari atau November itu bukan. Kemudian hari Jumat ya, pembacaannya dibacanya Jumat gitu. Ini fasyah ini pakai olah ya. Kemudian ya soalnya sering sekali saya melihat hari Jumat, nah gitu. Kemudian nama geografi di sini Pantai Nglip. Kalau misalnya kita menyebutkan nama tempat ya, nama tempat itu gini, Mbak Anissa dari kota. Nah, kotanya itu nggak usah kapital. Kalau misalnya kita Mbak Anissa dari kota Jember, nah itu baru kotanya, K-nya itu kapital, Jembernya juga kapital. Nah itu karena geografi. Kalau misalnya hanya dari Mbak Anissa dari kota gitu aja nggak usah. Kemudian Pantai Nglip, aku ingin pergi ke pantai, P-nya kecil aja, nggak usah pakai kapital. Kemudian ada perbedaan yang sangat harus jeli ya kita ya, harus jeli. Kemudian di sini ada nama jenis dan asal daerah. Nama jenis ini adalah jenis barang tersebut. Kemudian kalau asal daerah ini barangnya ini, hasilnya ini memang berasal dari daerah tersebut seperti itu. Jeruk Bali, apakah jeruk Bali itu berasal dari Bali? Petai Cina, apakah petai itu dari Cina? Gitu ya. Kunci Inggris, gula aren. Nah, ini karena jenis. Jadi penulisan geografinya ini kecil. Balinya kecil atau non kapital saya menyebutnya ya. Cina, Inggris seperti itu. Kemudian kalau misalnya bahasa daerah mohon maaf, asal daerah yang mengangkat daerah tersebut itu ditulis dengan kapital. Batik Pekalongan, udah terkenal kan ya. Satai Madura ya, yang benar itu satai bukan sate. Kemudian kopi Semeru, soto Lamongan seperti itu. Pokoknya yang berasal dari daerah tersebut itu ditulis dengan kapital. Nah, selanjutnya Mbak Anissa, sapaan, kekerabatan, nama, peristiwa sejarah, unsur singkatan, kemudian nama gelar dan nama pangkat. Misalnya di sini saya contohkan sapaan dan kekerabatan ya. Bapak, tolong ceritakan sejarah konferensi Asia Afrika padaku, Pinta Dani. Karena di sini menyapa Bapak, jadi Bapaknya kapital. Nah, kemudian kalau misalnya di sini, ini karena tanda petik ya, kalau misalnya di tengah juga dia harus ditulis, kata Bapak ini harus ditulis dengan kapital. Baiklah, akan kuceritakan sambil menunggu paman datang. Nah, paman di sini merupakan kekerabatan. Dan peristiwa sejarah juga saya include-kan, saya masukkan di dalam kalimat ini. Kemudian singkatan nama, gelar, dan pangkat. Di sini saya tulis secara benar ya, teman-teman semua. Karena saya misalnya membaca surat ya, membaca surat undangan seperti itu. SPD, SE, belakangnya ini nggak ada titiknya, walaupun saknyil gitu ya. Ini sangat berguna sekali gitu loh. SE, karena singkatan itu wajib dengan
wajib dengan tanda titik. Nah, gitu. MAB. Master, nah MAB ini gelarnya ini ya, siapa? Pak Menteri ya, Mas Menteri. Master of Business Administration. Kemudian semuanya sama, di akhir itu pakai titik. Kekerabatan, kata Anda, kata saudara, pokoknya itu kekerabatan ditulis dengan kapital. Kemudian kata atau ungkapan yang digunakan dalam pengacuan, ya pengacuan. Nah ini kekerabatan, paman ini kekerabatan, tapi ini pengacuan, kepemilikan. Nah seperti diacukan sebagai itu, diacukan, pengacuan, ditujukan, paman. Jadi ditulisnya seperti ini. Kemudian kasihan kakakmu yang telah berjuang sekuat tenaga. Nah, selanjutnya perulangan kata suatu badan, instansi, lembaga pemerintah ketatanegaraan dan dokumen resmi. Itu wajib ain hukumnya di sini menggunakan huruf kapital, Perserikatan Bangsa-Bangsa Republik Indonesia dan semuanya seperti judul ya. Dan yang kelima, huruf kapital itu ditulis huruf pertama sebagai nama buku, majalah, surat kabar, judul karangan. Surat kabar Jawa Pos. Nah ini, recto verso ini bukunya siapa? Novelnya siapa? Lupa saya. Majalah, Tempo, dan lain-lain. Kemudian menulis judul itu seperti apa sih? Bagaimana sih dalam menulis judul itu? Seperti ini Mbak-mbak dan teman-teman semua. Menulis judul itu wajib ditulis dengan huruf miring dan tanda petik. Ada perbedaannya, ya. Bagaimana itu menulis judul buku, bagaimana itu menulis film, album, lagu, televisi, acara televisi, siniar, atau kita lebih sering mendengar, sering mengenal siniar ini dengan sebutan podcast. Kemudian lakon ini dalam dunia apa ya, cerita ya, ludruk gitu ya. Kemudian wayangan, nah seperti itu lakon judulnya. Kemudian nama media massa yang ditulis dalam kutipan, kemudian daftar pustaka itu seperti apa sih, pakai tanda petik atau tanda miring gitu loh, huruf miring gitu ya. Nah, judul, saya nggak baca ini deh, mungkin nanti bingung ya. Saya langsung ke contohnya aja. Judul ditulis dengan huruf miring jika judul itu menandakan ini satu kesatuan besar, filosofi teras, buku. Nah, kita tahu kan di buku filosofi teras itu ada bab-babnya, bagian bab 1, bab 2, bab 3, nah seperti itu. Kalau misalkan saya membaca bagian besarnya filosofi teras itu ya udah ditulis dengan miring. Antologi puisi misalnya ya, saya sedang membaca Selamat Menunaikan Ibadah Puisi. Nah, kemudian surat kabar berita itu diterbitkan oleh Jawa Pos. Dan contoh-contoh yang lainnya juga seperti ini. Misalnya ini yang ibu-ibu yang malam hari ini nonton Ikatan Cinta masih ada atau enggak ya saya nggak tahu. Saya tidak sempat menonton Ikatan Cinta tadi malam. Nah judul ya. Kemudian juga ini ditulis dengan huruf miring. Sama, siniar atau podcast seperti ini. Dan untuk yang tanda petik bagaimana jika di dalam buku itu ada bab-babnya yang ditulis. Misal The Boys, ini mohon maaf ya harusnya ada spasi. The Boy Who Life, ya namanya gimana sih bacanya nih? Dalam Harry Potter and the Sword. Nah inilah pokoknya ya, pokoknya seperti ini. Kemudian firasat dalam recto verso. Nah dalam buku novelnya ini, novel recto verso ini ada bab yang membahas tentang firasat, seperti itu cerita firasat. Kemudian lagu albumnya si Yura siapa? Yura Yunita ya, Tutur Batin itu Dunia Tipu-Tipu, dan ada lagi lagu-lagu yang lain. Itu pokoknya sebagian dari hal yang besar itu ditulis dengan tanda petik seperti itu teman-teman. Dan fungsi lain dari huruf miring ya, ini untuk menegaskan, mengkhususkan huruf yang ditegaskan seperti itu. Panjang tangan, nah itu. Jadi ditekankan. Nah, kemudian menulis dengan unsur-unsur nama daerah, bahasa daerah, mohon maaf, bahasa daerah dan bahasa asing itu wajib di dalam bahasa ininya, wordnya itu italic ya, miring. Kemudian merek
merek dagang yang berbahasa Inggris dan lain sebagainya itu nggak usah ditulis miring karena memang mereka merek nama gitu loh. Nama diri lembaga organisasi merek dagang dalam bahasa asing atau bahasa daerah tidak ditulis dengan huruf miring. Nah, ini contoh kalimat ini tidaknya ini merupakan penegasan ya, tidak ditulis miring. Kata depan dan awalan. Nah, ini tadi dari kata depan itu dari pada gitu ya. Di mana alamatmu? Kayak gitu. Jangan digabung gitu ya. Ini memang nggak koncoan ya. Di mana alamatmu? Aku ingin ke Surabaya karena tempat ya. Contohnya seperti ini. Kalau awalan itu prefix bermedi ke terse, nah seperti itu. Bedanya seperti ini. Cara mengetahui itu adalah awalan atau kata depan. Nah, kita lihat dilarang itu bisa nggak diubah menjadi aktif. Kalau dilarang ini kan pasif ya. Bisa nggak diubah menjadi kalimat aktif? Dilarang, melarang. Apakah bisa ditulis begini? Dilarang ke larang gitu. Karena larang itu bukan tempat ya. Jadi yang dipisah itu untuk menunjukkan tempat. Kalau yang ditulis serangkai itu bukan untuk tempat. Nah, ditulis menulis, dibalik membalik, di sana menyana, nggak bisa. Di sana ke sana, seperti itu. Dan misalnya yang nomor 6 nih, dilanggar melanggar. Ada bunyi yang sama ya, homofon namanya. Dilanggar, dilanggar, tapi cara penulisannya beda. Di sini ada spasi. Itu bisa maknanya berbeda gitu. Dilanggar ini menyalahi aturan, dilanggar itu oh dia sedang ada di surau, seperti itu. Kemudian partikel. Nah, partikel lah, kah, tah. Pahamilah dengan baik, ditulis serangkai ya, partikel ini ditulis serangkai. Kalaupun ini ada yang ditulis serangkai, ada yang tidak serangkai. Kalau misalnya yang ditulis serangkai itu merupakan kata penghubung, kalau misalnya ini di sini lebih ke menekankan juga ya, apapun yang kau alami. Nah, malam hari pun, jangankan mencicipi durian, baunya pun aku tak suka. Nah, itu nggak boleh digabung. Kalau yang ada pun, andai pun, ataupun bagaimanapun ini ditulisnya digabung. Kemudian ini paham ya, menuliskan satu persatu. Mereka masuk satu persatu, ini ditulis terpisah. Per liter, per Januari, nah seperti itu. Kemudian harus ada titik di antara singkatan. Iya, harus ya, tapi nanti ada pengecualian. Setelah singkatan, ini ada titik DKK, DLL, DSB, YTH. Nah, kapan sih kita menggunakan kata DLL dan lain-lain, DSB, kemudian dan seterusnya. Gini, kalau nanti deh itu saya jawab nanti. DKK, jika terdiri dari lebih 2 huruf dan lazim digunakan dalam dokumen, itu ditulisnya 3 huruf dan lain-lain, 3 kata ya. Kemudian dan kawan-kawan. Kemudian kalau misalnya yang ini nih hanya 2 huruf, terdiri dari 2 huruf atas nama A titik N titik. Untuk perhatian untuk beliau semuanya sama, terdiri dari 2 huruf. Dan penulisan alamat di sini boleh di sini Gedung Merdeka, Jalan Simpang 5, Gang Semeru, Kafling. Tapi kalau misalnya di dalam bahasa Indonesia kelas 12 ya. Kelas 12 itu jangan kalian pilih yang singkatan-singkatan, nanti kalian akan salah. Pilihlah jangan singkatan. Misalnya Gedung Merdeka kayak gitu. Karena ini memang ada di EYD, tapi kalau misalnya menulis surat lamaran pekerjaan itu memang baiknya lengkap saja gitu. Nomor itu jangan no. Kemudian itu tadi saya mengatakan bahwa singkatan itu boleh ya, bukan wajib dengan titik. Iya, wajib. Kecuali inisial nama, akronim nama diri. Misalnya Eka Meilinda Fitriana, EMF, itu kan inisial nama ya. Nah, seperti itu. Kemudian akronim nama diri ini contohnya seperti Bappenas atau Bulog, Badan Logistik gitu ya. Mohon izin, musik di luar terdengar belum? Terdengar atau enggak, Mbak Anissa? Enggak Enggak sama ya, aman sekali, ya? Mbak. Ya, aman, Mbak Mei. Mohon maaf tetangga. Ya,
Kemudian SMA, KTP, KUHP dan lain sebagainya di sini itu tidak menggunakan titik karena mereka melupakan kelembagaan, ketatanegaraan seperti itu. Jadi tanpa menggunakan titik gitu ya. Mohon maaf saya agak blank karena ada musik barusan. Kemudian penulisan kilometer, rupiah, kilogram. Nah ini tadi Mbak Anissa yang saya tanyakan, rupiah itu pakai titik atau enggak Mbak? Kalau misalnya di banker Mbak? Enggak, Mbak. Enggak pakai titik setahu saya. Oh udah keren, udah bener ya. Oh, bener ya? Udah bener. Kemudian setelah titik Mbak, ada spasi enggak? Setelah titik enggak ada spasi, Mbak. Enggak ada, bener ya, bener. Keren. Bener, Mbak. Bener ya? Bener. Kalau misalnya ditulis tangan nih, takutnya agak rancu nih Mbak. Soalnya kan yang bener itu KM itu tanpa titik, KM. Rupiah tanpa titik dan tanpa spasi. Kalau misalnya ada spasi, ada yang iseng nih ya, menambahkan angka satu angka di depannya kan sudah gawat ya. Iya kan? Iya, koreksi biasanya, Mbak. Bener. Keren. Kemudian ya mohon maaf Aku dites ini. enggak, beneran enggak. Soalnya gini siswa saya gitu ataupun misalnya menulis di di Excel kadang kayak gitu, kadang sih Oh ya. gitu. Iya, Mbak. Oke, angka dan bilangan. Nah, Mbak, teman bicara, komunitas teman bicara dan murid-murid saya yang saya sayangi. Nah, aku berlari 5 putaran. Kenapa di sini 5? 10 kali, kemudian di sini ditulis 20, 40, 1. Kenapa? Iya kan? Kalau misalnya 5 putaran ini kan hanya satu kata ya. Itu ditulisnya gini, ditulisnya huruf bukan ditulis angka. Kemudian 10 itu juga satu kata, 5 itu juga satu kata, ditulis wajib dengan angka. Lalu kenapa yang satu anak ini ditulis dengan angka? Nah, kayak gitu. Sinergi bicara waktu itu terdiri dari 20 pria, 40 wanita, dan 1 anak. Karena di sini merupakan rangkaian ya, berurutan seperti itu. Sebanyak 1.500 orang. Nah, kalau misalnya 1.500 terdiri dari dua kata, itu wajib sebanyak atau menggunakan kata-kata yang lain. Sebanyak dan sejumlah, nah seperti itu, sejumlah 2.000 orang, nah gitu. 2.000 orang, 2 kata itu wajib memberikan di sini, memberikan awalan sebanyak atau sejumlah, nah gitu. Kemudian tim sinergi bicara mengundang 1.500 orang. Ini kenapa nggak ada sebanyaknya? Karena ini udah jelas, karena ini di awal, di akhir. Kalau misalnya di awal itu ditambahkan ini. Sebanyak 2 miliar. Nah, 2, ini kan juga ini ya, satu angka ya. Kenapa kok enggak 2 gitu ya? Karena di sini nominalnya sangat besar sekali, nolnya sangat panjang sekali ya Mbak ya. Berapa nolnya Mbak? 9, Mbak. 9 ya. 9. 9, oke. Bismillah, bisalah 9 digit. Kemudian mangga 2, nama-nama geografi. Nama-nama geografi ketika ada angkanya, nama angkanya ya. Mangga 2 itu ditulis gini, ditulis serangkai. Ayo kita ke Raja 4 itu kan 4 ya. Ditulisnya serangkai gitu. Kemudian kalau misalnya di Mbak Anissa pasti paham lah ya di lampiran-lampiran surat-surat yang ada di banknya Mbak Anissa, itu lampiran 12 itu ada tanda kurungnya gini enggak? Ada, ya? Mbak. Ada. Ya. Alasannya apa, Mbak? Kira-kira. Alasannya nggak tahu ya, Mbak. Pokoknya gitu, Mbak. Iya, alasannya karena gini, Mbak. Ya itu tadi takutnya ada yang iseng menambahkan 1 di sini padahal kan di sini 12 Oh gitu. iya, memperjelas berarti ya, Mbak. Memperjelas, benar sekali. Lampiran 12. Nah, harus ini benar-benar 12 nih, bukan 121 nih gitu. Kemudian nah ini tadi, oke ya. Sepemahaman, sepakat ya sesuai dengan EYD. Nanti yang teman-teman anak-anak akuntansi nih menulisnya seperti ini ya, jangan sampai salah. Dan kata ganti, kata sandang. Kata ganti itu di sini menuliskannya serangkai dan tidak serangkai, artinya digabung. Kata gantiku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Apakah motormu telah kau jual? Nah, di sini bukan dipisah nih ya.
Kemudian kata ganti kumunya ditulis dengan serangkai dengan kata yang mendahulunya. Bukumu, bukumu, bukuku, bukumu, bukunya telah kukumpulkan. Mohon maaf ini tidak ada titiknya karena mungkin saya sedang blank ya kemarin. Kemudian kata ganti kau yang bukan bentuk terikat ditulis terpisah dengan kata yang lain. Jika ingin kau bersungguh, aku ingin kau bersungguh-sungguh dengan apa yang kau katakan. Nah, di sini. Kemudian kata sandang itu si sang. Mbak Anissa, si cantik dari kota Jember, gitu, si cantiknya ditulis kecil aja ya, ditulis huruf non kapital, kecuali di awal. Gitu. Kemudian kalau misalnya sang ditulis kapital itu khusus untuk sang pencipta saja, ketuhanan ya, Tuhan kita, sifat Tuhan kita. Dan kemudian tanda baca. Ini hampir selesai ya, saya menjelaskan sudah sampai tanda baca. Tanda baca titik koma atau semikolon, ini bahasa semikolon ya, saya membacanya ya, karena bahasa Indonesia. Penghubung untuk memisahkan kalimat setara serta sebagai pengganti kata dan. Aku membawa tas, contohnya seperti ini. Aku membawa tas, buku, dan seragam. Nasi, kerupuk, dan sambal. Nah, di sini dipisahkan oleh tanda titik koma karena setara dia. Ini tas, buku, dan seragam ini apa ya istilahnya ya, marganya setara gitulah ya. Kemudian nasi, kerupuk, dan sambal ini makanan kayak gitulah. Kemudian perincian frasa verbal. Nah, frasa verbal. Maksudnya di sini gini. Syarat masuk arena bermain iyalah kalau kita memberikan pemerian itu tanpa tanda titik dua ya, tanda titik dua, memakai kaos kaki. Nah, ini karena perincian kalimat yang kalimat rincian seperti ini. Di sini bukan titik dan ini di sini tidak memakai huruf kapital, memakai kaos kaki, memakai masker, tidak membawa makanan. Nah, di sini ini titik, terakhirnya titik. Di sini belum, karena ini salah satu kalimat sebetulnya, tapi di pemerian. Diberikan pemerian satu kayak gitu. Dan tanda titik dua. Tanda titik dua di sini digunakan perincian lengkap. Nah, seperti ini. Aku akan mengenakan baju adat Jawa. Nah, apa saja sih perincian lengkapnya? Kebaya, sewek, sanggul, paes ageng, melati, dan lain sebagainya. Kemudian tidak digunakan jika perincian merupakan bagian dari kalimat lengkap. Nah, ini kalimat lengkap. Ya, kalau ini kan bukan kalimat lengkap nih. Maksudnya di sini tidak satu kesatuan ya. Gitu. Diputar, dijilat, dicelupin. Nah, kemudian tanda baca, tanda hubung. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Tanda hubung itu menyambung unsur kata ulang, biri-biri, paru-paru, alun-alun gitu ya. Karena dia nggak bisa berdiri sendiri, biri gitu artinya apa sih nggak ada. Kemudian alun nggak ada. Kemudian penanda bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Nah, di webinar yang bulan lalu itu ada contoh CV ya, contoh CV yang kata Mas siapa kemarin Mas Fauzi kalau nggak salah ya, itu ada dalam kalimatnya itu ada spasi yang jaraknya beda dengan yang lain, ada yang lebar, ada yang pendek. Nah itu karena dia memakai rata kiri kanan. Jadi kalau begitu, kalau misalnya kita menggunakan rata kiri kanan, kita harus berani memenggal kata. Jadi perpenggalan katanya itu harus jelas sesuai dengan suku katanya. Misalnya mencoba gitu ya, bukan menco, kemudian kata hubung dipisah dengan kata hubung ini ba gitu bukan. Jadi kata dasarnya itu apa? Coba kan. Jadi kata hubung coba. Kayak gitu. Kemudian merangkai unsur yang berbeda antara unsur kapital dan non kapital serta di antara huruf dan angka. Di sini dipakai nih tanda hubung ini dipakai jika yang pengikutnya ini berasal dari huruf kapital. Hari ulang tahun ke-17. Nah, ini tahunnya seharusnya dihilangkan karena di sini sudah tahun ya, ke-17 gitu aja. Tahun 90-an, hari H di SK-kan. Nah, ini
apa ya, merangkai unsur yang berbeda dengan ditulis dengan huruf dan angka. Kemudian unsur satu kesatuan Soekarno-Hatta. Nah, ini seperti misalnya Anissa Melinda, ini bestie gitu ya. Kemudian tanda pisah. Nah, tanda pisah di sini seperti tadi menandakan adanya keterangan aposisi. Aposisi itu adalah penjelasan nomina, misalnya subjek atau objek. Kemudian contohnya seperti ini. Materi malam hari ini huruf kapital, tanda baca, semoga dapat dipahami dengan baik. Kemudian makna sampai dengan Jakarta sampai dengan Surabaya, aku tidur sepanjang jalan, misalnya gitu. Jadi bukan pakai tanda hubung, pakainya tanda pisah. Gitu. Dan jenis tanda elipsis ya. Tanda elipsis ini menunjukkan adanya kalimat yang dihilangkan. Misalnya ini di dalam skripsi atau laporan dan lain sebagainya itu kita mengutip dari tulisannya orang, tapi ada beberapa yang dihilangkan. Nah, beberapa yang dihilangkan itulah diberikan tanda elipsis ini kemudian dilanjutkan kalimatnya. Atau boleh kalimat tanda elipsis ini nggak hanya di awal, boleh di akhir gitu boleh. Kemudian di tengah juga boleh, asalkan ada tanda petiknya ya. Kemudian tanda kurung siku. Nah, kurung siku ini fungsinya untuk apa sih? Mengoreksi tambahan atau tambahan atas kekurangan dalam naskah. Misalnya tadi ada salah penulisan kata, itu ditulis ada ini tanda kurung sikunya. Berikut langkah, misalnya saya kurang hanya nih, ditambahkan di sini sebagai pengoreksi. Misalnya saya penulis, kemudian Mbak Anissa, aduh itu sebagai editornya, nah ditambahkan di sini, oh kurang hanya gitu. Kemudian tanda petik tunggal, hanya satu ya, tanda petik tunggal, menekankan makna terjemahan atau penjelasan kata yang diungkapkan. Nah, misalnya self quarantine itu apa sih? Artinya ya karantina mandiri, gitu, dijelaskan, ditekankan maknanya itu seperti itu. Kau dengar bunyi tek-tek tadi? Nah, ini lato-lato ya, banyak sekali di sekitar kita. Bunyi tek-tek opo sih? Tek-tek loh gitu ya. Nah, itu menekankan makna. Kemudian tanda garis miring itu untuk penulisan nomor surat, kemudian mengoreksi hampir sama dengan yang ini tadi ya, yang kurung siku. Penulisan nomor surat dan mengoreksi kesalahan-kesalahan. Dan yang terakhir, tanda ampersand atau dan. Ini adalah sambung ya, kita sudah paham ini semuanya, aku dan dia telah berpisah. Nah, kemudian tanda apostrof. Apostrof ini biasanya kita jumpai dalam puisi-puisi romantis atau apa gitu ya. Penghilangan bagian kata atau bagian angka dalam konteks tertentu. Dialah pergi. Nah, ini lah itu artinya telah. Kemudian dia akan kuhubungi, akan. Nah, gitu. Kemudian tanda tanya untuk menyatakan kalimat tanya, sudah malam ini sudah makan kah? Untuk menanyakan hal yang diragukan atau membubuhi tanda tanya dalam kurung. Indonesia memiliki 750 bahasa daerah. Nah, ini kan kayak ragu. Padahal di Indonesia itu memiliki 718 bahasa daerah. Yang tinggal sekitar 40-an yang masih aktif, yang lainnya sudah hampir punah. Kalau misalnya sudah punah, kita nggak punya 700 sekian lagi nih. Gitu, Mbak Anissa. Ini nanti, iya. Saya boleh membaca, Mbak Anissa? Mumpung masih 38 menit saya menjelaskan, masih ada beberapa menit lagi. Boleh membaca? Boleh ya? Boleh, Mbak Mei, silakan. Boleh dikoreksi ini kalau misalnya ada kesalahan ya, karena pastinya ada 1 atau 2 di sini ya. Ini karya saya, iseng-iseng ketika habis malam hari itu hujan gitu ya, seperti di tempatnya Mbak Anissa malam hari ini hujan. Gadis kecil dan aku. Pukul 6 WIB, aku baru membuka mata. Hujan kemarin malam menyisakan aroma tanah yang basah. Ku buka gerendel jendela agar udara bisa menelusup pelan-pelan melalui celah yang telah sedikit menganga. Aku tersipu saat udara mendarat mesra di pipiku. Aglonema dan monstera pun melambai dengan muka yang masih lembab. Mereka terlihat segar. Kualihkan mataku pada halaman rumah. Siapakah anak itu? Gadis kecil manis di halaman rumah berlarian tanpa menggunakan alas kaki. Cantik, senyumnya manis. Hai, siapa namamu? Teriakku dari dalam kamar. Oh, ini harusnya aku teriak ya.
Senyumnya seolah mengajakku untuk bermain. Nah, di sini gimana nih? Aku bergegas menghampirinya. Dia memegang tanganku dan dengan lembut berbisik dan tertawa riang menenangkan. Tiba-tiba dia terjatuh, gaun putihnya ternoda. Tak ada tangis, tak ada suara, biarpun luka di kakinya. Lalu ia lari menjauh dariku dengan memberikan senyumnya yang syahdu. Anak itu kemana perginya? Aku belum sempat tahu namanya. Sebentar, apa ini? Bau busuk menyengat rongga hidungku yang masih terlena dengan sisa hujan semalam. Aku tak mau suasana syahdu pagi ini mendadak rusak karena bau yang membuat dahiku mengernyit berlipat-lipat. Aku belum pernah kenal bau ini. Lalu apa lagi ini? Mengapa riuh sekali dengan lolongan suara anggota rumah dan tetangga? Aku pun, aku lihat pintu rumah dengan para tetangga yang bermata sembab. Apa yang mereka lihat? Hah? Mengapa ada aku yang bersimpah darah di kakiku? Haruskah aku menanyakan pada tubuhku yang telah membatu? Nah, seperti itu Mbak Anissa, ini contoh. Wow, aku pikir tadi cerita ini loh ya, ternyata ceritanya Ceritanya sedih ya, sad ending ya Mbak ya sad ternyata. ending, iya benar. Iya, iya, iya. Ya Mungkin kalau benar. teman bicara mau ada koreksi dari cerita Mbak Mei boleh ya Mbak Mei Boleh, ya? boleh, Misalnya boleh, kita boleh. raise hand aja. Raise hand boleh. Ini belum nggak usah saya tutup dulu ya Mbak Anissa ya. Ya, mungkin ada yang mau langsung on the spot mau raise hand, Mbak ini kayaknya salah deh atau apa kayak gitu Mbak. Boleh, boleh. Gimana nih teman-teman? Silakan. Oke, aku cek dulu bentar. Oke. Belum ada yang raise hand nih. Atau Mungkin itu Mbak, gimana? gimana? Nggak apa-apa, monggo silakan. Ini ada Mbak Wulandari, kalau mau nyoba gimana? Kalau mau nyoba Boleh apa nih? Mbak Wulandari mungkin bisa on cam ya? Oh iya, boleh. Halo Mbak Wulandari. Iya Kak, udah on cam Heeh. ini nggak keluar Oh ya. udah on cam, mohon maaf. Monggo Mbak Wulan. Silakan Ya. Mbak Wulan. Iya, ya. Halo Kak Mel. Ya, halo selamat malam. Iya, mau coba-coba dulu. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Gadis kecil dan aku. Pukul 6, aku baru membuka mata. Hujan kemarin malam menyisakan aroma tanah yang basah. Kubuka jendela agar udara bisa menelusup pelan-pelan melalui celah yang telah sedikit menganga. Aku tersipu saat udara mendarat mesra di pipiku. Aglonema dan monstera pun melambai dengan muka yang masih lembab. Mereka terlihat segar. Kualihkan mataku pada halaman rumah. Siapakah anak itu? Seorang gadis kecil manis di halaman rumah berlarian tanpa mengenakan alas kaki. Cantik. Senyumnya manis. Hai, siapa namamu? Teriakku dari dalam kamar. Senyumnya seolah mengajakku untuk bermain. Aku bergegas menghampirinya. Dia memegang tanganku dengan lembut, berbisik dan tertawa riang menenangkan. Tiba-tiba dia terjatuh. Gaun putihnya ternoda. Tak ada tangis dan tak ada suara, biarpun luka di kakinya. Lalu, ia lari menjauh dariku dengan memberikan senyumnya yang syahdu. Anak itu kemana perginya? Aku belum sempat tahu namanya. Sebentar, ada apa ini? Bau busuk menyengat rongga hidungku yang masih terlena dengan sisa hujan semalam. Aku tak mau suasana syahdu pagi ini mendadak rusak karena bau yang membuat dahiku mengernyit berlipat-lipat. Aku belum pernah kenal bau ini. Lalu, apalagi ini? Mengapa riuh sekali dengan lolongan suara, anggota rumah dan tetangga? Aku lihat pintu penuh dengan para tetangga yang bermata sembab. Apa yang mereka lihat? Hah? Mengapa ada aku dengan bersimbah darah di kakiku? Haruskah aku menanyakan pada tubuhku yang telah membatu? Gitu, Kak.
Yeay. Sorry. Wow, keren. Ya, Keren. Keren Mbak Wulandari, kayaknya bakat jadi pendongeng nih ya Mbak ya. Ah, Gitu benar, ya. dongeng sebelum tidur. Tapi kok horor. Horor tapi ceritanya bener. Iya, Mbak Mei, Oke. teman-teman bicara, ini mungkin tadi maksud dari Mbak Mei adalah dari teks ini mungkin ada satu atau beberapa kata yang salah nih. Mungkin ada teman-teman bicara yang mau kasih garis merah nih mana, terus yang benar bagaimana, bisa tulis di kolom komen ya. Ya, kasih tanda Nah, miring atau tanda itu ya, tanda kurung yang kotak tadi ya. Apa sih namanya betul, tadi? atau yang mana yang salah atau apa nanti bisa Iya. di chat di Nah, ini kolom tanda di kurung tulisan aku siku. bacain. Oke. Benar. Mbak Mei Disilakan. sambil menunggu ada yang ini koreksi. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Roni Fauzi nih, Kak Mei. Boleh. Kak Mei, penulisan tanda elipsis menggunakan spasi atau tidak saat ada kata lain di depan atau di belakangnya. Gimana nih Kak Mei? Elipsis itu yang kosong tadi ya. Iya, pakai Mas di sini. Ini aku langsung jawab nggak apa-apa ya Mbak Nisa ya? Nggak apa-apa, langsung Iya. aja Mbak. Jadi setiap unsur, setiap tanda, pergantian kata, pergantian tanda baca dan lain sebagainya itu wajib hukumnya pakai spasi ya. Jangan tinggalkan tuh spasi, biar ada rindu-rindunya dikit lah gitu ya. Iya. Benar. Gimana? Ada lagi nggak Kak? Ada, ini Semoga udah ada yang mulai ini Mbak, ini bacain pertanyaan dulu ya Mbak. Ini soalnya boleh. kita lagi ngumpulin yang lagi ngoreksi dongeng yang tadi yang horor itu. Nah, Dongeng. ini ada lagi dari Kak Dandi Dwi Cahyo. Boleh. Kak Mei, bagaimana cara membedakan kau yang dirangkai dan kau yang ditulis serangkai? Oke, boleh aku langsung jawab Kak ya? Langsung aja. Oke, sebentar. Saya kembali ke rumahnya. Ini ya, kata ganti ya. Oh, yang bagian nomor 3 ini ya. Kata ganti kau yang bukan bentuk terikat ditulis terpisah dengan kata yang lain. Misalnya, aku ingin kau bersungguh-sungguh. Nah, di sini ini kan dipisah ya. Kemudian dengan apa yang kau katakan. Bedanya apa gitu ya tadi maksudnya ya Mbak Nisa ya. Gini Mas Dandi. Cara membedakan, Kak. Cara membedakannya. Jika kau itu ditulis secara terpisah, jika kata yang mengikutinya itu mendapatkan awalan, ya, bersungguh-sungguh, awalan ya, bersungguh-sungguh. Jadi ini dipisah. Kalau kata itu tidak mendapatkan awalan, baru deh di sini disambung, digabung kau katakan, ya. Jadi walaupun ini sama-sama kata turunan itu adalah kata dasar yang mendapatkan imbuhan itu ada di awal, ada di tengah, ada di akhir, nah kayak gitu. Tapi kalau misalnya di sini khusus ya untuk yang awalan saja. Nah sini katakan ini kan juga ada an nih, ada imbuhan an, ada imbuhan an. Jadi di depan kata ini nggak ada apa-apa, jadi ditulisnya serangkai. Semoga bisa dipahami kalimat saya. Iya, semoga bisa menjawab ya Kak Dandi Dwi Cahyo ya pertanyaannya. Teman-teman bicara yang mau langsung bertanya sama Kak Mei, disilakan untuk raise hand ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Risni, cantik. Halo Kak Risni. Hai Kak Kak Mei, Risni. penggunaan tanda seru pada kata hah boleh nggak lebih dari satu? Iya, terima kasih koreksinya Mbak Anissa, Mbak Risni. Mbak Risni. Jeli ya dia ya. Oh iya. Oh ya, Iya, ini bicara dongeng yang tadi ya. Iya, satu aja nggak apa-apa. Hah, gitu aja. Satu aja. Terus untuk penulisan jam diganti menjadi penulisan 06.200. Gimana Boleh nggak? Aku pukul 6. Pukul 6 yang awal itu kami. Boleh nggak di titik 1 kan itu diganti titik 2? Oh, boleh. Jadi di EYD itu peraturannya boleh menggunakan 1 titik atau 2 titik boleh. Kalau misalnya 1 titik itu berlaku di Indonesia, kalau misalnya di 2 titik itu berlaku di luar. Tapi sudah masuk di dalam EYD seperti itu Kak. Jadi boleh ya Kak? Boleh dua-duanya boleh dipakai. Oke, ada lagi nih kami dari Kak Arum. Setelah kata pukul 6 WIB, apakah betul itu harus diberi koma atau tanpa koma? Yang mana ya? Ini? Yang awal. Nah, ya itu. Oh, pukul 6 WIB, aku baru membuka mata. Ini di WIB-nya koma gitu ya?
Iya, boleh nggak diberi tanda koma? Maksudnya Kak Arum tuh koreksi bener nggak itu dikasih tanda koma atau enggak gitu harusnya. Kalau misalnya dilihat dari segi makna ya Mbak ya, pukul 6 Ya, WIB aku baru membuka mata. Ini boleh ya menurut saya boleh atau juga enggak juga nggak apa-apa gitu loh. Karena menandakan setelah setelah itu gitu ya. Pakai Mbak, mohon maaf, pakai maaf. Ini pakai saya koma sambil ya. pakai koma. Setelah itu, nah biasanya kalau misalnya konjungsi setelah itu kan koma gitu. Ini anggap Heeh. aja setelah itu. Pukul 6 WIB aku baru membuka Koma mata. berarti ya. Bener, heeh, bener, bener. Bener, Oke. mohon maaf. Kemudian Bener Kak ada Arum. bener. Ye. Kak Arum. Arum ini sama dengan nama saya nih, Arum. Yang nomor 1 atau nomor 2 nih Kak Mei? Nomor 2. Nomor 2. Oke. Mm-mm. Lalu Kak Mei yang tadi Kakak Bold ya, senyumnya seolah mengajakku untuk bermain ya. Itu kunya dipisah atau bener disambung Kak Mei? Yang mana? Yang mana? Senyumnya Paragraf kedua, garis Mm-mm. ketiga. Ini. Baris ketiga. Ya, itu. Senyumnya mengajakku untuk bermain, dipisah Heeh, atau disambung? sambung. Heeh. Oke, kita lihat pisah atau sambung. Nih, yang nomor 2. Kata gantiku di sini kan ada tanda hubung ya, berarti Iya, dia fungsinya untuk digabung, diserangkai, kayak gitu. digabung berarti sudah benar ya Kak ya. Benar, oke. Mungkin ada lagi kesalahan dari saya karena saya ini adalah manusia yang banyak sekali kesalahannya. Ada lagi dari Kak Melia Putri. Setelah kata berbisik, kurang tanda koma Kak Mei. Kata berbisik. Berbisik. Bisik ke bisik. Ini ya. Ya, betul. Baris keempat, paragraf kedua. Bentar, aku baca dulu ya, Mbak Anissa. Ya, Dia memegang tanganku dengan lembut, berbisik dan tertawa menenangkan. tawar Iya, yang benar. Kalau misalnya gini, berbisik dan tertawa menenangkan ini nggak saya beri ini karena memang satu kesatuan ya mungkin ya, memang ya. Kemudian kalau misalnya di sini aku tulis serta gitu ya. Dia memegang tanganku dengan lembut, berbisik serta. serta tertawa riang. Nah, gitu bisa. Serta di sini koma. Kalau dan di sini aku tulisnya, jadi aku nggak pakai koma karena ini serangkai berbisik dan tertawa riang gitu loh. Jadi aku Oh dan Mbak gitu. Anissa. Jadi kalau misalnya ada koma di sini, misalnya Anissa koma dan Melinda gitu kan nggak ya? Kan dan ini menunjukkan kata penggabungan gitu Mbak Anissa. Digabung. Oke, semoga bisa menjawab ya Mbak Melia. Berarti benarnya tidak usah koma ya. Kecuali nanti serta. Oke, Aku pakai baik. serta. Terus ada lagi tadi pertanyaan di atas sendiri, Kak Roni mungkin terlewat ya. Penulisan kata Tempo, majalah Tempo ditulis, kenapa kok ditulis dalam kapital semua Kak Mei? Ada pertanyaan Tempo. dari Kak Roni. Tempo. Mana ya? Tadi ya. Iya, penulisan majalah Tempo. Seperti halnya koran itu ya, koran Iya. Tempo. Iya. Gini Kak Roni, sebentar saya sambil berjalan-jalan. Mana tadi ya Kak Roni ya? Tempo mana ya? Oh, bukan. Ini Tempo, majalah Tempo. Iya, harusnya Tempo gitu ya. Gini Kak Harusnya Roni, harusnya ya. Kalau misalnya ditulis kalimat seperti ini, biografi Soekarno juga diterbitkan oleh Tempo. Harusnya di sini T-nya yang kapital, EMPO-nya kecil. Mohon maaf ya, caps berarti tidak lock-nya. semua hurufnya Iya. kapital ya Mbak Mei ya. Iya. Tapi kalau misalnya Tempo ini merupakan nama ya, nama merek ya, istilahnya merek Iya. ya, sebuah majalah itu boleh dituliskannya tidak dalam kalimat ya. Bukan dalam kalimat. Kalau ini kan judul ditulis dalam kalimat gitu. Judul ditulis dalam kalimat. Tapi kalau misalnya apa sih di Berdiri surat-surat sendiri. kabar, iya berdiri sendiri itu memang tulisannya Tempo gini kan? Bener nggak sih? Iya, besar semua ya. Besar semua ya, kayak gitu. Kalau tidak dalam kalimat ya Kak ya. Tidak dalam kalimat itu boleh besar semua. Mohon maaf ya, masih banyak kesalahan ya. Memang saya tempatnya salah dan dosa. Terima kasih koreksinya, Mas Iya. Roni. Oke. Oke, semoga bisa menjawab ya tadi Mas Roni. Apakah karena memang nama mereknya ditulis kapital semua?
Kalau tadi Mbak Mei bilang sih kalau tidak mengikuti kalimat ya Mbak Mei ya, harus ditulis kapital semua. Tapi kalau mengikuti kalimat cukup huruf awalnya saja yang besar, betul ya Mbak Mei? Iya, kemudian satu tambahan lagi Mbak, ada namanya dalam bahasa Indonesia itu ada majas, apa ya namanya ya, saya lupa. Majas Majas metafora, majas apa? majas yang menyatakan merek itu ya, merek dagang itu boleh. Kayak misalnya gini nih, aku naik Kijang ke sekolah gitu kan, Oh aku naik iya, Kijang ke iya. sekolah. Nah itu kalau misalnya Kijang itu, hurufnya kapital semua, boleh ditulis seperti itu, karena nama merek seperti itu. Oh itu karena dia majas ya Mbak Mei, Dia dia boleh majas, ditulis. dia majas, Majas. konteksnya Oh, beda, gitu. majas antonomasia, Mas Dandi Dwi bantu menjawab ini Mbak Mei. Oke, Mas Dandi boleh dong, ini pakai suara jawabnya. Ini ada Mbak Risni juga majas metonemia. Yang benar yang mana Mbak? Iya, Majas atonomasia atau majas metonimia? Mungkin bisa dibantu dijelaskan. metonomi ya kayaknya ya. Oh yang benar majas metonomia. Suatu hal yang memaknai berkaitan dengan merek dagang itu metonimia. Oh ya, sudah dikoreksi Benar. sama Mas Dandi. Maaf Iya. metonomia. Heeh. Nggak apa-apa. Kalau Manusia. antonomasia itu lebih ke apa ya? Sifat ya, lebih ke sifat antonomasia. Allahu Akbar. Ya, ada lagi Kak pertanyaannya barangkali. Ada. Sebentar. Ada lagi pertanyaan dari Kak Risni. Bau busuk yang benar menyegat atau menyengat? Kurang N. Iya. Terima kasih. Aduh, Mbak Risni jeli sekali. Bener, ya ampun. Ini kalau Iya, misalnya benar. bertemu dengan beliau, misalnya saya salah kostum ini dikoreksi nih, ini kerudungnya kurang gini deh. Karena jeli Cocok jadi sekali ya. dosen kayaknya Kak Risni Bener, nih ya. bener. Ini kalau misalnya di skripsi ini sudah merah semua ya. Merah betul, Bener. coret-coret. Ya, bau busuk mana ya tadi ya? Di bawah ya kalinya ya? Bawah. Bawah. Paragraf ketiga, baris pertama. Iya, bener. Bau busuk menyegat. Iya, kalau menyegat ini tak cegat loh awakmu ning kono cegat. prapatan. Kemudian ada pertanyaan lagi Kak Mei dari Aldilah Yuwanisa, yang baku tahu atau tahu Kak Mei? Ya, tahu atau tahu yang baku. Tahu itu kita mengetahui ya, kalau tahu itu makanan. Oh ya, Mm-mm. berarti yang benar tahu ya? Yang Tergantung baku. konteksnya, ya kan? Kalimatnya seperti Iya, apa? Aku iya betul. mengetahui itu, bukan mengetahui itu. Oh gitu. Ya. Terus ini ada pertanyaan lagi, perbedaan kata serta dengan dan. Serta dengan dan. Nah, kalau Kata misalnya serta dengan dan. kalau serta ini nanti lebih dari apa ya? Lebih dari koma-komanya ini ada beberapa, Mbak. Kita menggunakan serta gitu. Kalau dan itu biasanya menggunakan hanya 2 yang digabung kayak gitu. Dan ini seharusnya tadi saya maaf pakai ini ya. Ini kan karena ada 3 ya. Lembut, berbisik, koma, serta tertawa riang. Harusnya saya pakai kata serta di sini. Karena ada 3 iya. aspek yang Iya, saya betul. rincikan gitu. Jadi itu harusnya berbisik serta ya, berbisik koma serta tertawa Tertawa yang riang. menenangkan. Bener. Wah, ternyata banyak hal-hal kecil yang kita belum banyak tahu dan impact-nya besar ya, Mbak, kalau kita Bener. menyepelekan tentang EYD ini ya, Mbak Mea. Iya bener, kacau kan jadinya. Ini maksudnya apa gitu ya, kurang Iya, 1 benar. huruf aja udah ini, kurang 1 titik aja udah ini. Nah itu Oke. Ada boleh, Kak Dandi ini mau raise hand. ini Silakan Kak Dandi. aku izin stop share dulu ya, boleh nggak? Boleh. Nggak Boleh ya? apa-apa, Mbak. Oke. Mas Dandi, oke Mas Dandi. Oke, silakan Mas Dandi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam dan warahmatullahi salam wabarakatuh. kenal untuk semuanya. Maaf saya off cam karena kameranya buluk ini, jadi terlihat tidak terang. Untuk tanya tadi yang masalah ini menyegat atau menyengat ya. Saya tangkapnya tadi menyegat ini perumpamaan, jadi tidak begitu ini, jadi menyegat rongga hidung.
Saya Oh, pikirnya itu perumpamaan. Jadi sudut pandangnya ya Pak ya yang iya, berbeda ya jadi Pak. maknanya menyegat atau enggak. Oh ya Menyegat, berhenti di di hidung gitu ya, ya dibuat perumpamaan. Tapi perumpamaan. ternyata saya salah. Tapi Ternyata nggak apa-apa seperti kok bisa dipakai seperti itu Pak. nah, itu lebih menarik menurut saya. Nah, terima kasih, terima kasih. Keren Iya. sekali ya yang hadir di sini semuanya, jeli sekali dan penuh dengan ini ya Mbak Anissa ya, penuh di luar makna gitu ya. Jadi saya misalnya, oh tak pikir kayak gitu ya. Mhm, mhm. Jadi masing-masing person punya sudut pandang yang berbeda-beda dari setiap kalimat ya Mbak Me ya. Dan Benar, itu wajar nggak sih Mbak Me kalau misalnya orang membaca sesuatu kemudian akhirnya kalau kita tidak dengan intonasi atau tidak dengan bicara orang jadi salah persepsi kalau tidak dengan misalnya koma atau titik yang benar ditempatkan di mana itu bisa salah persepsi ya kan? banget. Iya Mbak, banget. Coba deh kalau misalnya kita WA-an sama orang gitu ya, kemudian dia pakai caps lock semua dan ini marah apa enggak gitu kan. Apalagi kalau misalnya dia nggak menggunakan kata tanda tanya atau seperti apa, titik, awakmu takon tah gitu ya. Apakah mau Iya, memberitahu gitu. iya benar benar padahal nggak sengaja kayaknya iya. Nggih, ya. Mbak Mei ada Kak Nurul Hidayah sudah raise hand, silakan Kak Nurul. Halo. Halo, ya, selamat malam. Terima kasih, Kak. Mohon maaf, off cam. Kak Mai, tadi sempat melihat tulisan Kak Mai untuk penggunaan kata ganti mereka. Nah, Mhm. mereka terlihat segar kalau tidak salah di paragraf Oh pertama iya, ya. Heeh. oh Nah, iya. yang ingin saya tanyakan, Mbak Mai, kata ganti mereka itu merujuknya ke mana? Karena tadi kalau tidak salah itu di situ adanya aglonema dan apa ya, tumbuhan ya. Monstera, iya Nah, monstera. apakah diperbolehkan untuk kata ganti seperti itu merujuk ke benda begitu? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Nurul. Boleh deh, ini boleh mungkin barangkali teman-teman yang lain, Mbak Anissa, mau mencoba menjawab dulu Mbak Anissa? Saya Bu boleh Mbak saya Anissa, boleh atau teman-teman yang lain? mungkin ada teman-teman yang lain dulu ya Mbak. Nggih. Boleh. Ini Mbak Nurwening Usmayanti. Gimana Mbak Nurwening Usmayanti? Mungkin mau mencoba menjawab dulu. Boleh katanya Mbak Nurwening Usmayanti boleh Mbak? Iya, Ya, silakan. ya kalau menurut saya itu boleh karena aglonema dan monstera itu. Karena di sini kan ceritanya seolah-olah mereka di sini dulunya kan menyapa dengan segar itu tadi masih lembab. Kalau saya mikirnya kayak gini, lembab tapi kok segar gitu. Iya. Iya, aku kayak seperti sama-sama bangun tidur tapi masih segar gitu ya. Mau dengan wajah yang lembab jadi segarnya seperti sedikit ranjang gitu. Tapi kalau untuk perumpamaan yang mereka, kalau pendapat saya boleh. Gitu. Boleh. Ya, Kemudian mungkin ada yang makasih. lain Mbak Anissa? Terima kasih Mbak Nurwening. Mungkin ada lagi yang mencoba menggelirkan. Kalau saya sih boleh ya Mbak. Cuman saya alasannya nggak tahu ya. Cuman menurut saya cocok aja gitu. Maaf ya Mbak Mei. Saya Iya ahli iya iya. matematika tidak ahli membaca ini. Makanya saya ikut webinar ini sekalian untuk belajar. Mungkin ada lagi teman-teman bicara yang mau mencoba menjawab atau langsung aja Kak Mei. Karena ada beberapa pertanyaan yang harus Kak Mei jawab di kolom chat. Oh ya, itu ya? Ya, jadi satu-satu dulu. Mungkin yang itu dulu Kak Mei. Oke, menurut saya boleh juga sih karena ya itu tadi, bentar. Karena dia aku umpamakan dengan orang ya, seolah-olah hidup ya, seperti itu alasannya sih, simpel aja. Gitu Kak Anissa. Oke, simpel banget alasannya ya. Mhm, Karena diumpamakan seperti sebuah benda hidup ya Kak Mei ya. bener. Iya benar. Baik, ada pertanyaan di kolom chat dari Kak Farah Fadila. Assalamualaikum Mbak Mei, salam kenal sebelumnya. Terima kasih atas materi dan ceritanya yang ternyata set ending, tidak seperti dugaan. Mhm. Mau bertanya, kalau kata non itu baiknya non strip bla 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 pakai tanda kutip atau tanda kutip non bla 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 tanda kutip tanda tanya. Oke, Tanda tanya itu langsung untuk bertanya kayaknya. oh ya, non apa, ya non. Non Untuk non, kata non migas, non, apalagi ya?
non tunai dan non yang lain ya. Itu termasuk bentuk terikat ya, non tanda hubung. Jadi ditulisnya harus serangkai. Jadi nggak boleh dikasih tanda hubung. Non migas, non tanda hubung migas itu nggak boleh. Jadi ditulisnya Jadi secara sambung semua ya. sambung semua. Kecuali menggunakan menggunakan tanda hubung itu untuk memperjelas. Kalau misalnya pertandingan antara Indonesia dan Filipina, Indonesia non gol, bukan kalau misalnya tanpa tanda hubung nongol dong berarti. Non gol ya. Iya, Benar nggak sih? nongol. Gitu. Jadi Iya, untuk Mbak Mi. memperjelas kata. Tapi aku boleh share screen nggak? Boleh silakan. Ada beberapa iya benar. Nongol. Bentar. Mana udah ya? Oke, ini kata terikat. Bisa terlihat nggak? Kurang besar sedikit. Ya, udah. Lumayan. Oke. Jadi kata non ini temannya banyak sekali ya. Ada adi, ada airo, ada alo, ambi, amfli. Itu ditulisnya semuanya terikat. Prasejarah, poliklinik itu. Jadi nggak boleh pakai tanda hubung. Kayak gitu. Super cepat, supermarket ya kan. Tak tentu, tan suara. Banyak Mbak. Nirgelar, niskolo. Nah. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mbak siapa tadi? Mohon maaf. Kak Farah Fadila. Kak Farah Fadila. Okay. Kami dulu aku mau tanya dulu pas mengenyam pendidikan ini susah nggak sih Kak Mei? Banget. Banget ya. Aku aja yang Banget. orang awam itu harusnya aduh apa sih ini aku jadi kayak banyak banget ya yang harus dihafal dan harus diperhatikan ya Kak Mei ternyata dalam EYD itu ya. Iya banget. Ini misalnya pakai dalam waktu aku kuliah dulu itu ada fonem, ada lagi sintaksis. Nah, sintaksis itu tentang tata kalimat. Ini boleh aku stop screen ya? Boleh. Lanjut lagi pertanyaan dari Kak Farah Fadila ini masih ada beberapa pertanyaan dari beliau. Terus mau tanya lagi nih Kak Mei, pada awal kalimat dijelaskan bahwasanya tidak boleh menggunakan kata penghubung. Apakah ada cara atau tips untuk mengubah kalimat tanpa diawali kata penghubung? Dalam kurung kata penghubung maksudnya pada, sedangkan, seperti itu Kak Mei. Pada suatu hari atau apa gitu mungkin. Bentar. Pada awal kalimat katanya tidak boleh pakai kata penghubung. Apa ada cara tips? Contohnya seperti apa ini ya? Kata penghubung. Oh, kata penghubung. Mohon maaf, saya mikirnya di sini adalah kata maksudnya tanda hubung, bukan kata. Kata Mohon penghubung. maaf. Iya. Oke. Di awal kalimat itu tidak boleh ya di sini ya. Awal kalimat tidak boleh pakai kata penghubung. Kemudian ada cara atau tips untuk mengubah kalimat tanpa diawali di kalimatnya seperti apa dulu? Bisa diubah dijadikan pasif atau aktif gitu aja. Gitu Kak Farah Fadila. Mungkin berkenan untuk sharing Kak Farah Fadila. Misalnya gimana ya? Maksudnya gimana gitu Kak Fadila? Mungkin bisa kalimatnya mic-nya bisa dihidupin dulu supaya lebih jelas gitu jawabannya. Itu kalimat atau judul, Kak? Kalimat sih tadi pertanyaannya kalimat. Kalimat Ini ya. untuk penulisan KTI ya Kak, jadi baiknya di kalimat pasif ya Kak, seperti itu kata penghubungnya maksudnya. Boleh dipasifkan aja. Oke, dipasifkan aja. Baik, sudah bisa terjawab ya Kak. Oh maaf lagi di luar kakaknya, nggak apa-apa. Semoga bisa menjawab ya. Nanti kalau misalnya kurang jelas, nanti mungkin bisa sharing lagi dengan Kak Mei di lain waktu. Seperti itu ya Kak Mei. Boleh WA saya boleh. Waduh, nambah temen aku suka. Kak Mei katanya mau ada challenge nih. Challenge-nya yang tadi atau mau ada challenge yang lain? Oh iya, challenge. Iya challenge ya. Sebelum ke challenge aku boleh dong Kak, ini dulu boleh. Ya. Teman-teman nanti bisa menjawab di kolom chat ya. Oh, ada kuis ya Kak? Ada. Mana? Udah ya tadi ya. Bentar.
Bentar. Ini aku tutup dulu. Oke. Kuis. Nah, ini dia. Ya, nggak muncul ini ya. Aduh. Bentar. Ini biasanya kalau Mbak Rizkyani Putri, bentar ya, 2 menit gitu ya. Oh bukan ini, bukan. Nah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Share screen. Oke, ini. Nah, ini udah muncul ya, Mbak Anissa? Sudah muncul. Oke, boleh dijawab teman-teman. Ada 5 soal ya. Penulisan kalimat yang sesuai dengan EYD. Yang A, artikel yang berjudul Sastra dan Kekuasaan dimuat dalam majalah Horizon. Benar atau tidak? Kelas malam ini dimulai pukul 19 WIB sampai dengan 21 WIB. Ini karena ini ya. Kemudian aku ingin mempunyai gelar MSc yang sesuai dengan EYD. Yang mana nih? Udah ada belum, Kak Anissa? Kak Anissa suaranya. Sorry. Iya. Oke, yang pertama kali jawab adalah Kak Niken Ayu Wardana. Jawabannya boleh langsung dijawab ini kami? Boleh. Atau aku tunjukkan? Kenapa? Ditunjuk Atau aku sama kami? tunjukkan? Enggak, bukan. Aku tunjukkan jawabannya nih di sini. Teman-teman sudah banyak yang jawab nggak? Sudah banyak jawab. Udah ada 8 kayaknya ya. Iya, banyak banget. Boleh. Ntar deh ditunggu 5 detik lagi deh. Oke. Jawabannya berbagai macam. 2, berbagai macam. Ada A, B, C. A, B, C lah yang jelas. Gak ada yang D. Oke, 1, 2. Ada satu yang lain sendiri, yang lainnya pada jawab dengan option yang 2 itu, satu beda sendiri nih. Oke, udah Kak? Udah? Aku tunjukkan ya. Oke. Nah, jawabannya adalah B. B. Tadi yang pertama kali jawab dan benar itu adalah Kak Niken. B, Kak Niken dapat mobil ya berupa ini brosur. Berupa brosur. Berupa brosur dengan EYD yang benar ya Kak ya? Benar. Oke, lanjut. Ya. Ya. Iya ketahuan deh ini deh. Gimana nih tadi? Next aja. Oke, next aja. Pisang Ambon atau pisang Ambon? Yang satu pakai A kapital, yang satu A non kapital. Oh gitu, A besar, A kecil. Oh, pada jawab A atau B nih Kak? Iya. Boleh dong sekalian diberi alasannya Kak? Di situ boleh nggak? Boleh. Tadi pakai yang A, nama geografinya ditulis kapital atau tidak non kapital, itu karena apa? Gitu. Oke. Termasuk jenis kah atau nama daerah kah? Udah belum? Udah banyak nih. Udah Kak Mei. Jawabannya adalah. Jawabannya ada deng nggak ada musik ya nih ya? Deng udah nih. Ampun. Kenapa ya? Kira-kira ada yang ini nggak? Tadi saya ada jawabannya adalah B ya Kak ya. Nah, karena Kak Niken jawab pisang Ambon nggak berasal dari Ambon Kak. Ada juga Kak Dandi bilang bahwa pisang Ambon adalah hasil alam. Kak Mira Marlina itu karena memang jenis pisang, karena namanya memang pisang Ambon kata Kak Velia. Dan itu bukan nama kota kata Pak Nurbani, macam-macam ya. Benar. Dan ternyata yang tadi udah di-share sama kami masuk nih sepertinya Kak. Alhamdulillahirabbil alamin, Masya Allah. Iya, karena asal-usulnya filosofinya pisang Ambon ini berasal dari Jawa, Ambon-Ambon gitu loh Mbak, wangi gitu loh Mbak. Oh, Ambon-Ambon. Pisang yang paling wangi gitu ya Mbak? Bau-bau Ambon-Ambon. Ambu-ambu. Ambu-ambu. Oke, next. Masih ada lagi. Ya, bentar. 3 lagi ya Mbak Anissa. Oke. Mana nih yang sesuai dengan EYD? Aku ingin pergi ke stadion, aku ingin pergi ke Stadion Kanjuruhan. Kami kalau lihat di kolom chat kayak family 100 nih. Masa sih? Iya jawabannya. Cepat banget langsung gitu. Wow.
Mbak Rizkyani Putri ini nanti mereka dapat apa nih Mbak Rizkyani Putri? Oke, udah? Belum. Ayo dong lagi. 5 detik lagi deh. Boleh. Sama alasannya ya, Kak? Nggak usah. Boleh, Nggak ya? boleh. Sambil ini waktunya masih banyak soalnya nih, Kak. Alasannya kenapa milih jawaban tersebut? Bener. Biasanya kalau aku di kelas ya, Kak ya, kenapa kamu milih A? Nggak tahu, Bu. Milih aja, Bu. Nggak mau. Aku nggak mau. Saya nggak mau kalian hanya pilih A aja. Alasannya dong, pakai apa gitu. Jadi biar mereka belajar berbicara juga kayak gitu. Jadi harus paham nggak sih dia milih A, harus tahu alasannya kan. Nah, misalnya kalau saya Iya. nih, saya ikut kelas sinergi bicara, komunitas teman belajar, ada alasannya dong karena saya ingin belajar public speaking, melihat teman-teman yang berani tampil seperti itu. Wow, keren ya gitu. Oke, udah kayaknya, Kak. Oke, tunjukkan jawabanmu. Yang benar Jawabannya adalah dari B. Yeay. Yang benar menjawab dan pertama kali menjawab adalah Kak Dandi Dwi Cahyo. Congratulations. Nanti hadiahnya rumah tipe 45. benar. Versi brosur. Nah, ini ada beberapa yang sudah menyampaikan alasan. Oke, boleh. Kami ini suka huruf B ya, dari tadi jawabannya B terus nih kata Kak Niken Ayu. Oh, gitu ya. Kalau misalnya di dalam aturan penulisan soal itu nggak boleh Mbak, yang A, B melulu gitu nggak boleh. Tapi ya memang ini spontan ya tadi Mbak Anissa, Gitu karena ya. spontan. Nanti tak kasih ini deh 5 soal aja deh gitu. Oke, ini Kak Dandi bilang karena menyebutkan geografi. Kemudian Kak Velia Wahyu bilang alasan yang A. Oh, Kak Velia jawabannya A ya. Karena tidak ada keterangan tempatnya di mana. Kalau Kak Nabila bilang nama stadion itu hurufnya harus besar, kata Kak Nabila. Dan kata Kak Happy, B lebih spesifik ke lokasi. Benar nggak Kak Mei? Benar. Kalau misalnya kita yang A tadi, nah ini tadi ya, aku ingin pergi ke stadion, kita kan nggak tahu stadion apa, ya stadion di mana gitu kan. Kalau misalnya Jadi itu harusnya hurufnya kecil ya Kak? Iya, kalau yang A ini S-nya harusnya non kapital. Kalau yang B ini Stadion Kanjuruhan karena ada namanya itu harus kapital. Seperti itu. Oke, next. Next. Manakah kalimat yang sesuai dengan EYD? Apakah Anda akan mulai menulis? Apakah saudara akan mulai menulis? Sama nih, cuma beda kata. Anda dan saudara. Wah, ini macam-macam, beragam nih jawabannya. Kepo nih aku nggak berani buka chat nih, nanti ketutup di sini. Udah Kak? Tunggu 1 menit lagi, 1 menit lagi kelamaan. 5 Boleh detik. 1 menit. Oke, udah Kak. Udah. Tunjukkan jawabanmu. Nah, jawabannya B lagi. B lagi, mohon maaf. Kali ini Kak Arum Puspita. Kak Arum Puspita sudah menjawab paling benar. Oh ya, Kak Velia tadi jawabannya B, alasannya itu karena nggak milih A karena itu. Oh ya, mohon maaf ya Kak Velia. Oke. B, karena saudara adalah kata sapaan, kata Kak Roni. Betul ya Kak ya? Betul. Kalau menurut Kak Farah Fadila, jawabannya B karena penyebutan spesifik bukan kepemilikan. Benar. Saudara. Oke, next. Masih ada lagi, Kami? Kayaknya ada. Oh ya Kak, ini aku mau menyampaikan sesuatu nih. Kalau misalnya di sebuah undangan ya atau surat seperti itu ya, itu kan biasanya di penutupnya itu atas perhatiannya, gitu kan? Nah, nya. Itu akan lebih baik nyanya itu diganti dengan Anda atau saudara atau saudari. Kayak gitu. Oh, langsung ke subjek ya? Langsung. Takutnya kalau misalnya yang menerima surat itu ayam gitu kan. Atas perhatiannya gitu kan. Bener nggak sih? Iya, iya. Betul. Bener. Nah, jadi Nya siapa? Nyanya siapa? Nyanya siapa? Jadi akan lebih baik menggunakan Anda, saudara atau saudari gitu. Mungkin atas ada perhatian satu lagi. Bapak garis miring Ibu boleh, Kak? Boleh Bapak atau Ibu, sapaan ya, sapaan. Udah habis nih kayaknya, Kak. Udah 5 ya?
Ya, udah 5. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menjawab kuis sederhana saya. Oke, lagi Kak, oh iya, lagi nanti ya ikut kelas, Lagi, ikut kelas Kak Mei kalau nanti boleh tahu ngajarnya di sekolah mana sih Kak Mei? di Lumajang SMK, di sebuah SMK. Oh, di sebuah Disebutkan nggak SMK. ya? Heeh, Bahasa Indonesia ya Kak ya ngajari. Bahasa Bahasa Indonesia dan bahasa Indonesia. Jawa ya. Benar. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Kalau misalnya dulu aku tuh ngajar seni budaya juga waktu awal-awal aku ngajar sekitar 3 tahunan, 4 tahunan aku ngajar seni budaya juga. Ngajar seni Gitu. tari. Aduh ya, gitulah. Kak Mei, ini pertanyaan dari aku ya. Mm-mm. Misalnya nih, kan kalau misalnya kita sedang menyusun sebuah karya tulis ilmiah seperti skripsi, tesis, atau disertasi, kita kan dibantu dengan Microsoft Word, di mana kalau misalnya ada kata-kata yang tidak sesuai, itu kita sudah autocorrect kayak gitu, Kak. Mm-mm. Betul nggak sih? Nah, Ada, iya, monggo menghadapi dilema seperti itu terus dari mana ya kita ngerti bahwasanya yang aku tulis itu benar atau salah itu kayak gimana ya Kak Mei? Jadi kadang kita kan oh ya udahlah apa kata Microsoft Word-nya kayak gitu. iya. Microsoft Word sekarang udah canggih ya. Bergantung. Kalau tergantung nggak ini ya. Bergantung ini Kak Anissa, Mbak Anissa. Di apa namanya, diaktifkan apa enggak tuh? Di itunya, apa namanya, koreksinya itu diaktifkan, kan ada yang enggak diaktifkan, ada yang diaktifkan, seperti itu kan. Nah, kalau misalnya diaktifkan itu memudahkan ya, pakai ada ini ya, kalau nggak salah ada garis-garis merahnya gitu kan ya. Gitu. Kalau misalnya nggak diaktifkan, itu kita ngeceknya di KBBI, Mbak. KBBI online itu Oh, udah 3 BBI. ada ya, karyanya Krida Murti Laksana. Ya, Bapak Krida Murti Laksana. Gitu. Oh, terus ini lagi mungkin Kak kalau misalnya kan dosen itu kan bilang ya ini karyanya apa sih namanya menyunting karya ilmiah orang lain atau enggak, itu taunya dari mana sih Mbak? Kadang kan kita tanpa sadar misalnya kita googling ya atau kita browsing terus kita tuh ingin mengutip itu. Nah, kayaknya harus butuh kelas untuk menyadur deh, Mbak. Soalnya kadang bagaimana penulisan seperti daftar pustaka atau apa sih namanya footnote ya. Kayak gitu-gitu itu loh, Mbak. Itu kan kadang rancu buat mahasiswa-mahasiswi yang sedang menyusun skripsi atau tesis atau bahkan yang seumuran saya kayak misalnya saya kan lagi ini Mbak nyusun tesis juga. Nah, itu kadang bingung gitu loh Mbak, ini penulisan footnote yang benar tuh kayak gimana, terus kalau kita misalnya menyadur suatu statement dari karya ilmiah orang tuh kayak gimana, kayak gitu tuh Mbak. Kok jadi aku yang nanya terus ya Mbak? Mungkin teman bicara yang lain kalau mau tanya boleh loh, soalnya ini materinya daging banget gitu loh, dengan waktu yang Ya. selama ini menurut aku kurang gitu loh Kak. Iya, benar. Wow, ini udah menyusun tesis ya. Aduh, luar biasa, semoga nular ya. Cara ya Mbak tadi, caranya mengutip ya. Caranya mengutip itu ada beberapa cara sih Mbak. Kalau boleh aku gini, tapi bergantung gaya selingkung juga, gaya selingkung setiap kampus juga ya, kampus atau lembaga. Kalau misalnya di kampus saya itu boleh ini nggak, saya ya boleh share screen nggak ya? Udah muncul nggak Mbak? Muncul Mbak, muncul. Oke. Kutipan. Nah, ini ada beberapa kutipan. Saya langsung menjelaskan pakai dasarnya aja ya, Mbak ya. Penulisan rujukan menggunakan aturan berikut. Jika penulisnya satu orang, perujukannya dengan cara menuliskan nama akhir penulis. Nah, ini di sini. Hasil penelitian Andriani 2015 menunjukkan bahwa petani mengatasi pengangguran, terselubung, dan lain sebagainya. Seperti ini. Penulisnya satu orang itu di cara penulisan nama terakhir. Utama ini. Kemudian Disclaimer nih Mbak Mei, jangan di-share semua nih, nanti siapa tahu Kak Rizky mau bikin ini, Kak Putri mau bikin kelas khusus nih untuk membahas bagaimana kita menyusun karya tulis ilmiah yang baik dan benar, kayak gitu. Kalau gantian. tadi kan kita secara umum ya Kak, kita membahas apa kayak misalnya penulisan yang istilahnya itu masih pojok-pojoknya atau apa sih istilahnya, Ya, masih masih awal-awalnya aja. Nanti kayaknya harus butuh kelas, karena kan pasti
namanya teman bicara di sini, komunitas teman bicara ini, seperti Kak Mei tahu ini haus akan ilmu. Jadi mungkin ada yang sedang mau disertasi atau mau skripsi dan tesis itu kayaknya perlu dibuatkan kelas khusus Kak, yang benar-benar bahas dari bab 1 pendahuluan dan lain-lain dan lain. Aku jadi mengembang ini sepertinya. Sama tata ini ya, tata Ya, aturan betul. ya, pakai nomor atau pakai bulat atau pakai kotak gitu kan ya. Betul. Nah, ini Kak Wulan setuju nih. Kak Ah, Putri dan tim Sinergi Bicara mungkin bisa dijadwalkan next class ya aduh untuk membahas langsung. yang khusus itu. Jadi Wow. boleh dilanjut. Maaf tadi aku potong ya Kak Mei. Iya, nggak Boleh. apa-apa, nggak apa-apa. Ini lagi ya, aku tampilkan Ya. lagi ya. Bisa. Iya. Sampai mana ya tadi ya? Nah, Sampai itu ini penulisan. penulisan ada beberapa cara, banyak sekali. Jadi kita harus cermat memilih ya. Kalau misalnya ini juga perujukan dari 2 sumber atau lebih yang ditulis oleh penulis yang berbeda, dicantumkannya seperti apa. Nah, ini Waras 2015, Basuki 2015. Nah, ini kan wow, ini kan harus kita sering-sering berteman sama penulisan ini ya, Iya. penulisan karya tulis ilmiah, tata cara, pedoman. Nah, gitu. Dan itu Kemudian rancu banget kalau kita benar-benar nggak paham mengenai itu loh Mbak. benar, bisa-bisa Bisa merah coret. semua. Benar. Benar. Kemudian juga ini daftar rujukan tadi ya, Mbak. Itu kalau misalnya kita mengambil kutipan dari jurnal atau dari artikel, ini jurnal yang tercetak, yang diunggah. Nah, banyak banget nih. Jurnal elektronik ini kan di mana? Di ini ya, Di web ya Mbak. di web. Kemudian di majalah koran itu ada aturannya sendiri-sendiri kayak gitu. Ya Allah, banyak banget ya Mbak. Banget. Ini kalau misalnya kita bikin kelas yang seperti ini kayaknya waktu 2 jam kurang nih Mbak, kayaknya harus offline. Gitu ya. Harus 4 tahun ya. Gitu ya Kalau Mbak ya. misalnya tesis kan 2 tahun nanti ya. Baik, teman bicara, mungkin ada yang mau sharing mengenai pengalaman bagaimana menulis karya tulis ilmiah, kesulitannya apa, atau ada yang mau ditanyakan ke Kak Melinda, apakah pada saat proses ingin melamar kerja, penulisan lamaran kerjanya bagaimana, apakah penulisan lamaran kerja itu berpengaruh terhadap diterima atau tidaknya seseorang, seperti itu Kak Mei. Atau mungkin siswa kami boleh ya bertanya langsung kepada Ibu Guru tercinta pada malam hari ini. Boleh. Mungkin Iya, bisa raise hand atau di kolom chat nggak apa-apa kalau adik-adik malu, adik-adik ya. Kayak Masa Tuan sih ya. malu, gurunya nggak malu, nggak punya malu, urat malunya udah putus ini. Oke, Mbak Mei untuk challenge cukup yang tadi atau ada challenge lagi nih? Iya, challenge. Iya, mohon maaf lupa. Terima kasih Mbak Anissa udah diingatkan. Sama-sama. Oke, teman-teman, jadi ini ada challenge nanti teman-teman dari tim Sinergi akan mengolah mana sih. Kalau yang kemarin itu ada challenge yang ini loh Kak. Apa? Meniru apa sih namanya? Kayak lagi musim tuh di Instagram dan lain sebagainya gitu Iya ya. Kak. Bener. Nah, ini nanti challenge-nya dari saya, tadi kan saya mencontohkan sebuah cerita. Nah, boleh nanti teman-teman dari yang hadir malam hari ini boleh mencontohkan gimana sih, apa alasannya, ceritanya, alasan Anda semua, teman-teman semua ikut dalam komunitas kelas teman bicara, ya, komunitas teman bicara. Boleh seperti itu. Alasannya. Jadi nanti disampaikan, ditulis, rentang waktunya boleh disampaikan nanti teman-teman tim Sinergi Bicara. Nanti cara menuliskannya diposting di Instagram melalui beberapa slide postingan. Kayak gitu. Boleh nanti 2 slide atau 2 feed, bukan slide ya, 2 feed atau 3 feed. Nah, seperti itu bolehlah. Boleh 3 paragraf seperti tadi. Oh ya, sedikit info tadi contoh yang saya sampaikan itu adalah bentuk cerpen 3 paragraf yang lagi booming ya dari Pak Tengsu di UNESA ya, Universitas Negeri Surabaya itu punya buku namanya Pentigraf. Jadi Pentigraf ini sebuah cerpen biasanya kan berlembar-lembar gitu kan ya. Hanya 3 paragraf dan di dalamnya itu
harus ada harus ada loh kok tiba mati ya. Itu tadi kan cerita saya mati gitu loh. Dia membantu kayak gitu. Dan untuk challenge ini nggak harus kayak gitu teman-teman. Jadi saya challenge-nya teman-teman semua menuliskan cerita, alasan, ceritanya gimana sih ceritanya masuk ke dalam komunitas teman bicara itu seperti apa. Boleh sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, seperti itu. Oke, kalau kemarin kan challenge-nya lip sync ya. Kalau Heeh, sekarang bener. challenge-nya bercerita Bercerita. tentang alasan mengapa teman-teman bicara mengikuti komunitas teman bicara. Betul ya, Kak Mei ya? Mhm. Dituliskan di feed Instagram, beberapa slide Instagram tentu dengan ejaan yang disempurnakan yang benar ya, Kak ya. Betul ya, Kak Mei ya? Nanti Bener. untuk teknis akan di-share di grup oleh tim Sinergi Bicara. Mhm. Kami Seperti itu. sudah? Sudah, Mungkin itu ada saja. lagi teman-teman bicara yang mau ditanyakan. Nah, ini nih muncul nih Kak Putri. Wow, challenge-nya cakep Wah, banget. Setelah sekian purnama ditunggu baru muncul nih Kak Putri. Kak Kak, Putri nanti terima sekalian, kasih. nggih, terima kasih Kak Putri, sekalian nanti kelas berikutnya yang tadi. Ahem, ahem. Baik, rekan-rekan teman bicara, nggak kerasa hampir 2 jam kita menyimak bersama materi pentingnya bagaimana kita berbahasa Indonesia yang baik dan benar, baik dalam lisan maupun tulisan yang dibawakan oleh Kak Melinda. Semoga dengan materi ini dapat bermanfaat dan bisa diaplikasikan dalam kegiatan sehari-hari, baik di lingkungan pekerjaan, lingkungan sekolah, kampus, dan lain sebagainya. Saya tutup ya Kak Mei, terima kasih banyak Boleh. sudah berkenan memberikan materi. Terima kasih teman-teman bicara yang sudah bersedia on cam sampai akhir dan bersedia mengikuti kelas online dari Sinergi Bicara. Terima kasih Sinergi Bicara atas waktunya. Kak Mei, aku ada pantun nanti bilang cakep ya. Teman-teman bicara mungkin bisa di unmute ya, kita cakep gitu sama-sama. Heeh. Sambil nanti kita foto bersama terakhir ya kan. Ya, benar sekali. Siap ya, mungkin bisa Boleh, on cam boleh. dulu semuanya. On cam, unmute dulu biar keras gitu, saya biar semangat gitu. Hujan-hujan harus tetap semangat. Siap ya. Oke. Melihat adik kemarin Cakep, datang membawa sebuah benda. cakep, Terima kasih para hadirin sudah cakep. sudah mau berbagi dengan Kak Melinda. Terima Terima kasih. Bisa kasih. on cam dulu ya. Oke, kita foto dulu bersama. Mungkin tim Sinergi sudah ready ya. Oke. Sudah siap Oke. ya. Tampilkan wajah terbaik Anda ya, semuanya wajah terbaik ya, memang ya. Ya, betul. Oke, sudah siap ya? 1, 2, 3. Lagi. Oke. 1, 2, 3. Terima kasih, komunitas bicara keren banget. Teman-teman Sinergi Bicara, tim Sinergi Bicara, teman-teman bicara, terima kasih atas waktunya. Selamat malam semua, monggo bisa live. Terima kasih Kak Melinda atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.